Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 SDIT Islahul Ummah yang Bapak cintai, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Akbar kali ini dalam pembelajaran atau materi pendidikan agama Islam kelas 4, yang mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah membaca surah Al-Falaq, kemudian menghafal surah Al-Falaq dan mengetahui arti serta isi kandungan surah Al-Falaq. Sebelum kita lanjut kepada membaca surah Al-Falaq, ada yang tahu nggak kira-kira Al-Falaq itu artinya apa? Apa? Artinya surah Al-Falaq itu adalah waktu subuh. Ayatnya ada berapa? Ayatnya ada 5. Diulangi, Al-Falaq itu maknanya waktu subuh dan ayatnya, jumlah ayatnya ada 5 ayat. Baik, langsung saja kita talaki surah Al-Falaq. Silahkan disimak surah Al-Falaq, didengarkan, disimak dengan seksama. Kemudian nanti Pak Akbar kasih jeda kalian untuk mengikuti bacaan yang dicontohkan oleh Pak Akbar. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya baik, itulah tadi surah Al-Falaq, kita sudah membaca bersama-sama. Tadi ikutin ya. Kalau tadi nggak ngikutin berarti diputar ulang videonya, digeser lagi, Pak Akbar membaca, kemudian jedanya itu untuk kalian mengikuti ya. Oke. Kemudian untuk hafalan surah Al-Falaq, insya Allah Pak Akbar yakin semua anak-anak SDIT Islahul Ummah kelas 4 khususnya ini sudah semuanya menghafal daripada surah Al-Falaq. Tinggal menghafalnya harus dibenarkan lagi bacaan-bacaannya. Jadi jangan asal ngafal ya, tapi makhrijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya semua harus diperhatikan supaya hafalan kita lebih benar ya, lebih fasih dan lebih tartil. Baik, sekarang kita langsung saja kepada membahas tentang makna surah Al-Falaq. Apa saja sih maknanya, kemudian yang terkandung di dalamnya itu apa saja. Baik, kita bahas ayat demi ayat. Untuk ayat pertama yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah ya, Allah memerintah kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung ya, birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh ya. Jadi kita itu harus berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Dan di dalam surat ini dinyatakan Allah adalah penguasa waktu subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri, daripada kejelekan-kejelekan makhluk yang ia ciptakan. Artinya apa? Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu juga ada yang bisa mendatangkan kejelekan kepada kita. Maka kita
diajarkan untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Berlindung daripada malam apabila telah gelap gulita. Jadi kalau malam sudah datang itu banyak sekali kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan. Maka biasa itu kejahatan itu banyak dilakukan pada malam hari. Apa contohnya? Contohnya perampokan, kemudian pembegalan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu kejelekan-kejelekan semua. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan tersebut. Kemudian kejelekan yang berada di ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari Tuhan penguasa subuh dari kejelekan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Buhul-buhul ini ada semacam tali temali sebagai alat mediasi untuk untuk sihir ya, sebagai alat perantara. Jadi ditiup pakai mantra-mantra, kemudian ditiupkan kepada alat tersebut sehingga orang yang dimaksudkan dalam sihir tersebut nanti akan merasa sakit. Nah, itu kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq itu agar kita terhindar dari sihir ya. Wa min syarri hasidin, wa min syarri, dan dari kejelekan hasidin, orang-orang yang hasad. Apa itu hasad? Orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak senang melihat kesenangan orang lain ya. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang memang tidak senang kepada kita, maka kita dianjurkan untuk minta pertolongan, perlindungan kepada Allah daripada orang-orang yang dengki. Idza hasad, apabila ia telah mendengki, telah membenci, tidak senang kepada kebaikan orang lain. Biasa disebut dengan SMOS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu istilah yang dipergunakan. Kalau ada orang senang, dia nggak senang. Tapi kalau ada orang susah, dia senang. Nah, ini ciri-ciri orang yang suka dengki, iri hati ya. Maka kita dianjurkan oleh Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk sering-sering membaca surah Al-Falaq, karena surah Al-Falaq ini adalah surah perlindungan ya, termasuk kalau kita sedang takut, kita sedang merinding dan sebagainya, baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan surah Al-Falaq ini termasuk salah satu surah ruqyah ya, yang dianjurkan apabila ada orang kemasukan jin dan lain sebagainya. Ini dianjurkan membaca surah Al-Falaq. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada makna surah Al-Falaq ini adalah surah perlindungan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat tersebut ada 4 perlindungan yang kita minta kepada Allah. Yang pertama, kita minta perlindungan Allah dari kejelekan makhluknya Allah. Yang kedua, kita minta perlindungan kepada Allah dari malam apabila telah kejelekan-kejelekan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian yang ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita tukang sihir. Dan yang keempat, kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang dengki, hasad, iri hati kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pengingat agar kalian hafal surah Al-Falaq ini bukan hanya dari lisan, tetapi juga bisa menuliskan lafaz-lafaz atau surat-surat daripada surat Al-Falaq ini, ayat demi ayat, itu bisa dihafal juga melalui tulisan. Maka selanjutnya silahkan kalian tulis di buku tulis kalian, di buku PAI ya, surah Al-Falaq berikut dengan terjemahnya ya. Selamat bertugas, selamat menulis. Bapak tunggu tugasnya nanti. Silahkan difoto kemudian kirimkan langsung ke Pak Akbar ya. Kirimkan langsung ke
Pak Akbar. Terima kasih. Yang itu yang bisa Pak Akbar sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.